Halo semuanya, di video ini aku mau bahas tentang warung abnormal yang selama ini dikenal sebagai tempat nongkrong anak-anak milenial dengan konsep yang instagramable dan pengalaman makan yang unik mungkin. Tapi pertanyaannya menarik, gimana caranya warung abnormal bisa tetap marketing lewat media sosial dengan efektif tanpa mendorong konsumerisme yang gak sehat atau gaya hidup yang terlalu perfect dan gak realistis. Oke, menurut aku warung abnormal tetap bisa menarik perhatian milenial dengan cara yang etis lewat beberapa pendekatan, yaitu pertama, fokus ke experience yang realistis, bukan flexing yang gaya hidup. Kayak konten abnormal bisa tetap estetik, tapi jangan selalu menggiring narasi seolah-olah nongkrong itu harus mahal, harus tiap hari, atau harus terlihat hidup banget gitu. Misalnya, daripada bikin konten nongkrong tiap malam biar happy, lebih baik menampilkan pesan yang lebih sehat seperti tempat buat recharge, ngobrol, dan quality time. Jadi kedua, kampanye yang mengangkat value, bukan sekedar beli-beli. Misalnya konten yang mengajak orang untuk datang karena momen dan koneksi sosial, ngobrol bareng temen, diskusi tugas, brainstorming bisnis kecil-kecilan. Jadi yang dijual itu bukan hanya menu, tapi nilai sosial yang lebih positif. Ketiga, transparansi promo dan harga. Abnormal bisa bikin promo yang menarik, tapi harus jelas dan gak manipulatif. Contohnya ya bertanggung jawab, tulis syarat promo dengan jelas, jangan clickbait, jangan bikin orang merasa takut ketinggalan secara berlebihan. Keempat, konten yang mendukung keseimbangan hidup. Ini penting dalam tanggung jawab digital. Warung abnormal bisa bikin konten yang justru menormalisasi gaya hidup seimbang. Misalnya, nongkrong boleh, tapi tetap jaga produktivitas. Yang kedua mungkin makan enak boleh, tapi tetap mindful. Satu lagi mungkin hangout itu kebutuhan sosial, tapi nggak harus jadi ajang pembuktian. Nah, oke. Kelima, pakai influencer secara etis. Kalau pakai influencer, pilih yang memang cocok dan relevan gitu, bukan yang cuma jual glamor. Briefnya juga harus sehat, reviewnya jujur, tidak berlebihan, dan tidak menekan audiens untuk konsumsi impulsif. Kalau aku ada di tim pemasaran digital warung abnormal, aku bakal menerapkan beberapa pedoman etika ini. Satu, mungkin kejujuran visual dan informasi. Konten boleh estetik, tapi jangan menipu. Jangan bikin foto yang terlalu beda dari realita. Misalnya porsi dibesar-besarkan, atau ambience dibuat seolah jauh lebih murah, maksudnya kayak jauh lebih mewah gitu. Karena kalau ekspektasi terlalu tinggi, ujungnya konsumen bakal kecewa dan kepercayaan turun. Yang kedua, tidak memanfaatkan insecurity audience. Aku menghindari copywriting yang memancing rasa kurang percaya diri, seperti kalau kamu nggak nongkrong di sini, kamu ketinggalan pergaulan. Nah, itu secara etika nggak sehat karena menekan psikologis audiens demi penjualan. Ketiga, interaksi yang manusiawi dan respectful. Di kolom komentar atau DM, tim harus responsif, sopan dan gak defensif. Kalau ada kritik soal pelayanan, jawab dengan solusi, bukan pembelaan. Karena tanggung jawab digital itu bukan cuma posting,
tapi juga membangun ruang komunikasi yang sehat. Yang keempat, data privacy dan keamanan konsumen. Kalau ada campaign giveaway atau membership, aku pastikan data konsumen dipakai secara aman, tidak dijual dan tidak spam. Ini penting karena kepercayaan digital itu mahal. Yang kelima, mendorong komunitas, bukan sekedar transaksi. Aku bakal bikin konten yang ngajak audiens merasa punya tempat, bukan cuma jadi target jualan. Contohnya kayak konten cerita pelanggan, kayak UGC itu, kayak tapi tetap izin dulu. Atau yang kedua, mini challenge kreatif yang fun. Yang ketiga, ruang untuk feedback menu baru secara terbuka. Oke, jadi kesimpulannya, warung abnormal tetap bisa memanfaatkan media sosial untuk menarik milenial dengan cara yang etis, yaitu fokus pada pengalaman yang realistis, komunikasi yang jujur, dan interaksi digital yang bertanggung jawab. Karena marketing yang kuat itu bukan cuma bikin orang beli hari ini, tapi bikin orang percaya dan balik lagi tanpa merasa dimanipulasi. Terima kasih, semoga penjelasan ini jelas dan masuk akal.